sekelompok pasukan mendekati iblis langit yang melayang di udara. Dia bertanya apakah darah dan ketakutan adalah semua yang mereka inginkan. Pasukan itu menyerang, dan dia berkata, kalau itu yang mereka inginkan, maka itu yang akan mereka dapatkan. Tubuh-tubuh mulai meledak, langit memerah, dan hujan darah turun. Dia mengatakan mereka terlalu lemah, sementara para penyintas ragu untuk menghunus pedang mereka. Dia mulai mempersiapkan serangan lain, tetapi para prajurit itu memutuskan untuk melawan dan menyerbu ke arahnya. Namun, iblis itu berkata bahwa hari ini mereka akan belajar kekuatan seni iblis. Tanah mulai bergetar, dan sebuah tangan raksasa muncul dari bumi. Tangan itu mengejar pasukan yang mencoba melarikan diri, tetapi mereka dihancurkan dan diseret. Semua yang sekarat bertanya-tanya apakah hal semacam ini benar-benar mungkin. Bagaimana mungkin begitu banyak orang bersama-sama tidak mampu mengalahkan satu orang? Tangan raksasa itu menutup di langit, dan sekali lagi, hujan darah turun. Iblis itu tersenyum dan bertanya di mana penantang berikutnya. Tetapi medan perang yang kini penuh dengan mayat tetap sunyi hingga tiba-tiba dia merasakan sesuatu dan memegangi dadanya. Dia mulai batuk darah saat kabut hitam mendekatinya. Ini adalah harga untuk menggunakan seni iblis sampai sejauh ini. Dia membayar dengan darah untuk kekuatan mutlak yang dia miliki setelah mengonsumsi banyak jiwa. Dia percaya suatu hari dia akan mengatasi kutukan ini yang tidak pernah bisa dipecahkan siapapun. Namun, arogansi ternyata lebih kuat darinya. Dari tengah kegelapan, sepasang mata ungu menatapnya. Ketika dia melihat ke bawah, rantai-rantai muncul dari tanah dan melayang ke arahnya. Dia terlihat melayang di atas semacam kehampaan, dan kaki, tangan, serta lehernya terikat. Dia bertanya apakah ada yang mencoba menyeretnya ke neraka. Dengan teriakan yang mengguncang segalanya, dia menghancurkan kutukan itu, mengatakan bahwa dia tidak akan dipaksa melakukan apapun. Tiba-tiba, cahaya bersinar di depannya, dan tubuhnya mulai hancur menjadi debu. Saat itulah dia menyadari bahwa seni iblis yang dia gunakan sepanjang hidupnya benar-benar tidak bisa dihindari. Jika dia diberi kesempatan dalam kehidupan lain, dia akan memilih jalan yang berbeda. Dia berkata bahwa dia menginginkan hidup yang damai dan tenang. Di suatu tempat dengan pemandangan bergaya klasik Jepang, seorang pemuda berdiri di depan danau. Saat itulah pelayan bernama Suzu muncul dan menyuruhnya makan sebelum makanannya dingin. Pemuda itu mengangkat tangannya dan menebas ke arah Suzu seperti ingin memotong lehernya dengan kekuatan. Itulah Bukta, iblis langit yang bereinkarnasi. Dan tentu saja, Suzu masih hidup karena dia tidak punya kekuatan. Gadis itu menunjukkan ekspresi aneh sambil berkata bahwa akhir-akhir ini dia bertingkah aneh. Dia menyuruh Bukta masuk ke kamarnya, sementara Bukta terus menatap tangannya sendiri dengan bingung. Dia tidak percaya dia tidak mampu memotong leher Suzu, dan dia sangat membenci tubuh lemah yang sekarang dimilikinya. Ketika dia melihat bayangannya di air, dia mengatakan bahwa dia membenci wajah itu, yang terlihat seperti wajah perempuan. Saat makan siang, dia bahkan kesulitan memegang sumpit. Sambil terus mengutuk tubuhnya yang dia sebut lebih buruk dari sampah, Suzu mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa dia akan mulai pulih perlahan-lahan. Dia juga mendengar ada seorang dokter sangat ahli yang akan datang kali ini, tetapi Bukta hanya tertawa dan bertanya apa yang bisa dilakukan oleh dokter biasa. Suzu memintanya untuk lebih optimis dan percaya bahwa semuanya akan membaik. Tapi Bukta tahu, sudah 10 hari sejak dia bereinkarnasi dalam tubuh yang menyedihkan ini. Dia adalah anak kedua dari pedagang paling sukses di kota Wuhan. Ketika dia bangkit dengan tubuh kurus kering, segerombolan orang langsung datang membantu, memeriksa tekanan darahnya, menawarkan air, dan membantunya berpakaian. Tubuhnya begitu lemah hingga dia bahkan tidak bisa makan sendiri. Tidak hanya itu, Bukta sangat membenci wajahnya yang terlalu cantik. Masalah yang cukup menggelikan, kan, dia merasa ironis bahwa seseorang yang pernah berada di puncak dunia sekarang berjuang hanya untuk bertahan hidup. Untuk saat ini, dia menggunakan setiap tetes energi yang dia miliki hanya untuk bernapas. Dia tahu cara tercepat untuk pulih adalah dengan mencuri energi jiwa orang lain. Jika dia masih menjadi iblis yang dulu, itu semudah membunuh dan mencuri. Masalahnya, sekarang dia terlalu lemah untuk itu. Dia duduk merenung, menyadari bahwa dia bisa mati kapan saja. Tapi bahkan Bukta tidak ingin itu terjadi karena ini adalah kesempatan langka. Bukta menyadari sesuatu tentang seni iblis tepat sebelum dia mati, dan sekarang dia paham bagaimana jalan yang salah itu terlihat. Dengan informasi ini, dia bisa mencari jalan yang benar-benar berbeda. Kemudian, dia memanggil Suzu dan mengatakan bahwa hari ini dia akan keluar. Suzu bertanya kemana dia ingin pergi dan mengatakan bahwa dia bisa membawanya kemanapun. Tapi Bukta dengan santainya berkata bahwa dia ingin mengunjungi rumah pengadilan, yang sebenarnya adalah tempat pijat atau rumah bordil. Suzu hampir berkata, bagus untuk diketahui. Namun, ekspresi Suzu berubah, dan dia bertanya apakah Bukta merasa kesakitan atau baik-baik saja. Bukta merasa aneh dan ingin tahu kenapa Suzu tampak bingung. Suzu hanya menjawab bahwa jika memang begitu, lebih baik pengawal Suan yang menemani daripada dirinya.
Tapi dia menambahkan bahwa dia belum pernah melihat Bukta bertingkah seperti ini sebelumnya. Bukta lalu berkata bahwa kalau begitu, Suzu bisa ikut dengannya. Tapi tentu saja, Suzu menolak, dan dia pun berjalan pergi. Beberapa saat kemudian, Suzu sedang memakaikan jubah padanya sambil berpikir bahwa dalam beberapa hari terakhir, Bukta benar-benar bertingkah aneh. Sekarang, tiba-tiba saja, dia bilang ingin pergi ke rumah bordil. Bukta bertanya di mana pengawal itu, dan Suzu menjawab agar dia tidak khawatir, karena orang itu selalu berlatih untuk melindungi tuan muda. Lalu Suzu meminta Bukta agar tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Bukta bertanya kenapa, dan Suzu mengatakan bahwa belakangan ini dia merasa Bukta seperti sudah menyerah pada segalanya. Dia harus mencoba sedikit lebih semangat, terutama karena dokter sudah ada di rumah. Bukta berpikir dalam hati bahwa sekarang, setelah kekuatannya turun ke tingkat orang biasa, dia akhirnya bisa mulai memahami perasaan orang lain. Dia bisa merasakan bahwa Suzu benar-benar peduli padanya, dan itu bukanlah hal yang buruk. Tiba-tiba, dia melihat ke arah gerbang dan berkata, orangnya sudah datang. Seseorang di luar bersin, dan Suzu ingin tahu bagaimana Bukta bisa menyadarinya. Dalam hati, Bukta berpikir, tentu saja aku bisa menyadari seseorang dengan aura seperti itu. Gerbang terbuka, dan Bukta menatap pria itu. Shin Kim memperkenalkan dirinya, berkata, sudah lama sejak tuan muda memanggil saya. Bukta menatapnya, berpikir bahwa pria ini seperti perwujudan pedang. Energinya begitu halus, sulit dipercaya dia benar-benar bekerja sebagai pengawal. Mungkin kelompok dagang ayahnya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di Grand Battlefield, rumah Mawar Harum. Mereka turun dari kuda, dan di pintu masuk, Kim mengatakan dia akan menunggu di sana. Bukta ingin tahu kenapa dia hanya berdiri di luar. Kim mencoba menjelaskan, tetapi Bukta langsung bertanya apakah dia yakin bisa melindunginya sebelum sesuatu terjadi. Pria malang itu bahkan tidak sempat menjawab sebelum Bukta sudah berjalan lebih dulu, menyuruhnya cepat datang dan bersenang-senang. Pria itu menjawab bahwa dia tidak bisa melakukannya. Bukta tidak peduli, dia berkata, kau tidak bisa bersenang-senang atau tidak bisa mengikuti perintahku. Dengan satu tatapan saja, pria itu mulai gemetar. Kemudian Bukta berjalan mendekat dan berkata, akan lebih baik jika kau bisa bersenang-senang sekaligus melindungiku. Tapi setidaknya, kalau kau tidak mau menikmati tempat ini, kau harus tetap berada di dekatku. Pria itu langsung menundukkan kepala dan berkata dia mengerti. Dengan itu, Bukta membuka pintu, dan mereka disambut oleh semua pekerja. Lihat wajah Bukta, dia jelas datang untuk membuat keributan. Beberapa gadis memainkan musik kecil, dan tidak lama kemudian, mereka semua duduk di meja sambil mengobrol. Bukta bertanya di mana pengawalnya, dan salah satu gadis mengatakan dia ada di luar, berjaga. Pria itu memang tipe yang terlalu patuh pada aturan. Sulit mengubah pikirannya. Salah satu gadis mendekat untuk menyajikan alkohol kepada Bukta. Namun, Bukta berkata bahwa tubuhnya sedang tidak terlalu baik, jadi hari ini dia akan membiarkan para gadis saja yang minum. Bingung, para gadis itu bertanya, untuk apa dia datang ke sini kalau tidak mau minum? Lalu Bukta menjawab bahwa pertama-tama, dia ingin mendengar semua rumor yang beredar tentang dirinya. Mereka tampak semakin bingung. Jadi, Bukta menjelaskan bahwa dia ingin tahu apa yang orang-orang katakan tentang putra kedua dari pemimpin pedagang di kota ini. Dia akan bertanya kepada masing-masing dari mereka dan menginginkan jawaban yang jujur. Beberapa saat kemudian, dia mengetahui bahwa semua orang percaya dia akan mewarisi 1000 koin emas, sebuah rumah kecil, dan beberapa rumah bordil. Tapi jelas, dibandingkan dengan kekayaan ayahnya, itu tidak seberapa. Ternyata, bagian kekayaan yang paling penting akan diberikan kepada kakaknya, Tesu. Dia adalah Bukta, bukan Tesu. Dengan kata lain, perbedaan ini cukup besar. Bagi Bukta, hanya datang ke sini saja sudah sepadan karena informasi seperti ini tidak akan pernah dia dapatkan di rumah. Tidak ada yang berani mengatakannya di dekatnya. Tiba-tiba, dia bangkit dan berkata, cukup mengobrolnya. Sekarang waktunya untuk memulai. Sayangnya, sulit baginya untuk menghadapi semua gadis itu sekaligus. Jadi, hari ini dia akan memilih satu saja. Dengan tatapan tajam, satu gadis langsung tahu bahwa dia telah dipilih. Adegan berikutnya, Bukta ada di kamar dan gadis itu mendekatinya. Di luar, para gadis lainnya sedang bergosip, bertanya-tanya apakah Bukta akan kembali di lain hari dan kenapa dia memilih Rion. Gadis itu duduk di sebelah Bukta, dan dia bertanya sudah berapa lama Rion bekerja di rumah ini. Rion menjawab 10 tahun. Wah, pengalamannya luar biasa. Tidak kekurangan bakat di sini. Bukta tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Sementara itu, gadis-gadis lainnya sedang turun tangga, berkata mereka akan bertanya pada Rion nanti apa yang sebenarnya terjadi. Kim diam-diam mengamati obrolan itu, ketika tiba-tiba terdengar suara jeritan keras yang menggema di seluruh tempat itu. Suara itu menjadi hiburan tersendiri. Para pria yang sedang bersenang-senang, para penjaga, semua orang di rumah itu bisa mendengar teriakan itu. Salah satu dari mereka bahkan menggaruk wajahnya sambil berkata, suara yang mengesankan, iya.
Salah satu gadis berkomentar bahwa sepertinya penghalang kedap suara tidak berfungsi. Di dalam kamar, suara itu sangat keras, dan Rion menggenggam spray dengan erat. Tapi kenyataannya, Bukta sedang menggunakan teknik untuk mengekstrak sesuatu dari kepala wanita itu. Beberapa saat kemudian, Bukta membuka pintu kamar, dan Kim bertanya apakah dia baik-baik saja. Bukta tersenyum dan berkata bahwa dia merasa lebih baik dari sebelumnya. Lalu, dia mulai menuruni tangga sementara para gadis menatapnya dari bawah tangga. Beberapa saat kemudian, mereka memanggil Rion dan ingin tahu apa yang terjadi. Rion ternyata 100% hidup. Bukan hanya itu, mereka semua mulai berkata bahwa Rion tampak lebih cantik. Kulit dan rambutnya lebih bercahaya. Bulu matanya tampak lebih panjang. Mereka semua bingung dengan apa yang terjadi. Apakah Bukta memberinya semacam eliksir atau sesuatu? Rion berkata itu bukan seperti itu. Dia tidak ingat apa yang terjadi, tapi tubuhnya terasa sangat ringan, seperti terlahir kembali. Apa yang sebenarnya dilakukan pemuda itu sehingga membuatnya merasa seperti itu? Sementara itu, di rumah, Suzu sedang menyapu halaman sambil bertanya-tanya apakah Bukta pingsan di rumah bordil. Tiba-tiba, gerbang terbuka. Ketika melihat Bukta kembali 100% sehat, Suzu langsung berlari mendekat, bertanya apakah dia benar-benar pergi ke rumah bordil dan kembali dalam keadaan utuh. Bukta tidak menjawab, hanya menyuruh Suzu bertanya pada Kim, yang berdiri di sana dengan canggung, seolah tidak ingin menjelaskan apapun. Tapi Suzu sudah memperhatikan bahwa Bukta tampak baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, di kamarnya, Bukta sedang berkonsentrasi pada energi yang dia serap dari Rion. Bahkan dengan semua energi yang dia serap, dia hanya berhasil memulihkan sebagian kecil dari tubuhnya. Kenyataannya, yang dia ambil dari Rion bukanlah energi kehidupan atau semacamnya. Dalam kehidupan sebelumnya, setiap kali dia menyerap energi, dia selalu membunuh orang. Namun, hal itu menyebabkan efek samping. Alih-alih menyerap energi negatif yang penuh dengan kematian, sekarang Bukta memurnikan pikiran, jiwa, dan tubuh seseorang sebelum menyerap energi itu dalam keadaan yang lebih murni. Inilah kesadaran yang dia dapatkan di akhir hidupnya, ketika tubuhnya mulai terurai dan dia akhirnya memahami mengapa semuanya berjalan salah. Itulah alasan dia pergi ke rumah bordil, karena dia tahu wanita-wanita di sana pasti telah melalui banyak hal dalam hidup mereka. Jadi, dia sudah tahu mereka memiliki banyak hal untuk dimurnikan. Namun, masalah terbesar bagi Bukta adalah tubuh lemahnya yang menjijikkan ini. Sepertinya dia harus sering mengunjungi tempat itu untuk sementara waktu. 10 hari berlalu, dan baik pria maupun wanita di rumah bordil itu semua berlarian dengan penuh semangat, mengatakan bahwa mereka tidak percaya seberapa sering Bukta datang ke sana, terutama dengan tubuh lemah seperti miliknya. Semua orang ingin mendapat giliran dengannya karena setelah pemurnian, mereka mendapatkan peningkatan visual yang nyata. Belum lagi, dia adalah putra dari keluarga kaya. Jadi, jika ada yang berhasil merebut hatinya, itu akan menjadi tiket emas menuju kehidupan baru. Saat berjalan di lorong, semua gadis menatapnya, mencoba menggoda Bukta. Sementara dia melemparkan pujian ke sana-sini, seorang gadis lain merasa diabaikan. Pemilik rumah bordil itu marah karena Bukta terus datang setiap hari. Suara misterius bertanya apakah mereka harus mencoba memperkuat penghalang kedap suara. Pemilik itu menjawab bahwa dia sudah mencoba segala cara, tetapi semuanya sia-sia. Setiap kali Bukta masuk ke kamar, yang terdengar hanyalah jeritan. Bahkan pelanggan lain mulai mengeluh. Namun, dia juga bertanya apakah bayangan misterius itu tidak merasa aneh bahwa seseorang yang hampir diambang kematian tiba-tiba bertingkah seperti ini. Dan kenapa dia datang ke rumah bordil ini, padahal keluarganya memiliki beberapa rumah bordil sendiri. Bayangan itu bertanya apakah mereka harus mencari tahu apa yang sedang direncanakan oleh orang-orang ini. Pemilik rumah menjawab bahwa untuk saat ini, lebih baik tidak dulu. Bagaimanapun, keluarga Bukta adalah kelompok pedagang paling kuat di kota. Dia harus mencari tahu terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar-kamar itu. Sementara itu, Bukta berjalan di lorong, masih dikejar oleh para gadis. Hanya dengan melihatnya, mereka semua tersenyum dengan wajah-wajah terpikat. Namun, saat Bukta melihat sekeliling, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa hari ini dia sedang ingin tantangan yang lebih sulit dan bertanya-tanya di mana orang yang dia cari. Dia berpaling kepada salah satu pelayan dan berkata, panggil semua gadis yang sedang bekerja. Pelayan itu bingung dan menjawab bahwa gadis-gadis tercantik dan paling populer sudah ada di sana. Yang tidak hadir hanyalah mereka yang tidak terlalu menarik perhatian. Tapi Bukta sudah melihat satu sosok di belakang. Dia berjalan melewati kerumunan, berkata bahwa dia yang menentukan siapa yang menarik perhatian. Para gadis tampak marah saat melihat Bukta menuju ke gadis yang paling tidak menarik dari mereka semua. Dia bertanya nama gadis itu, yang dikelilingi oleh aura gelap, dan gadis itu menjawab, Xian. Bukta tersenyum dan berkata, senang bertemu denganmu. Hari ini, aku membutuhkan jasamu. Para gadis lain berbisik bahwa selera Bukta memang unik. Bukta terus berjalan di lorong, menyadari bahwa Xian memiliki energi yang sangat depresif. Kemungkinan besar, dia penuh dengan hal-hal yang bisa dimurnikan, persis seperti yang dia butuhkan.
Sekarang, setelah sebagian tubuhnya mulai pulih, sudah waktunya untuk tantangan yang sedikit lebih berat. Dia membuka pintu dengan keras, tetapi berhenti sejenak. Lalu, dia tersenyum dan berkata, "Lihat saja para bajingan ini." Dia memanggil Kim dan meminta pedangnya. Begitu pedang itu diberikan, Bukta melemparkannya ke atas. Bila pedang itu berhenti menancap di langit-langit di atas tempat tidur. Darah menetes dari bilah pedang, dan saat itu mereka menyadari ada seorang pembunuh di kamar itu. Bukta hanya berkomentar bahwa pria itu masih hidup, yang membuatnya kesal pada dirinya sendiri. Dia berpikir, bagaimana bisa aku gagal menyelesaikannya, padahal dia lengah. Namun, melihat darah menetes di kamar itu, Xian tampak tidak terlalu senang dengan situasi tersebut. Bukta hanya berkata pada Kim untuk mengurus masalah itu karena dia punya urusan lain dengan Xian. Dia memanggil gadis itu dan berkata agar dia bersiap, karena hari ini dia akan menghisap jiwa dari tubuhnya. Sementara itu, di mansion keluarga Bukta, Yuan berdiri dan berkata bahwa dia mendengar kabar kalau tuan muda kedua telah mengunjungi rumah bordil setiap malam. Yan yang sedang duduk bertanya bagaimana orang-orang kini memanggilnya dengan julukan baru. Yuan mengatakan kalau kini dia dijuluki sebagai Raja Rumah Mawar Harum, atau bahkan pria dengan keperkasaan tiada tanding. Yan langsung membanting tangannya di meja, dan dengan marah meminta untuk dibawa ke sana sekarang juga. Dia harus bertemu dengannya. Nama gadis itu adalah Yan Haran, tunangan Bukta. Ya, pria ini telah mengunjungi para wanita di rumah bordil selama 10 hari berturut-turut, padahal dia punya tunangan. Benar-benar pria nekat. Yan Haran bersikeras bahwa dia akan pergi sekarang untuk menemuinya. Sementara itu, Kim tiba untuk memberitahu Bukta bahwa dia harus segera pulang ke rumah. Namun, hal utama yang ingin Bukta ketahui adalah apa yang dilakukan Kim dengan pembunuh itu. Kim, yang sedikit terkejut, menjawab bahwa dia telah meninggalkan pria itu di penjara. Bukta mengangguk, memuji Kim karena telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan berkata bahwa sekarang saatnya untuk pulang. Namun, Kim masih bertanya-tanya apakah ini benar-benar tuan muda yang sama yang pernah dia kenal. Tidak hanya energinya berubah, tetapi sekarang dia tiba-tiba memiliki keterampilan yang cukup untuk membunuh seorang pembunuh seperti itu. Rasanya seperti dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Beberapa waktu kemudian, Bukta tiba di rumah dengan suasana hati yang lebih ceria. Akhirnya, tubuhnya mulai pulih. Tentu saja, dia masih jauh dari kondisinya yang dulu, tetapi dia juga tidak lagi bisa disebut sampah. Merasa bangga atas kemenangan kecil ini membuatnya menyadari betapa banyak dia telah berubah. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan bertanya-tanya, siapa dua orang di depanku ini? Dan kenapa yang di sebelah kiri menatapku seperti itu? Salah satu dari mereka melangkah maju dan bertanya apakah benar dia telah menghabiskan setiap malam di rumah bordil. Bukta, bagaimanapun, tidak tahu siapa gadis gila ini. Haran bertanya apakah dia tidak puas dengan pertunangan mereka, apakah ini rencananya untuk menjauhkannya. Barulah Bukta menyadari bahwa dia ternyata punya tunangan. Haran berkata bahwa bahkan jika dia sengaja melakukan ini, dia tidak akan pernah menyerah padanya dan mulai bertingkah manja. Dia juga meminta agar Bukta tidak menyerah padanya. Bukta jelas bingung. Dia sama sekali tidak tahu siapa gadis ini, jadi apa sebenarnya yang dia katakan. Namun, dengan caranya sendiri, dia menjawab dengan jujur bahwa dia tidak melakukan ini dengan maksud seperti itu. Dan begitu dia berkata bahwa dia tidak akan menyerah padanya, senyuman kecil muncul di wajah Haran. Gadis itu tampak sangat emosional sekarang, berkata bahwa perasaannya akhirnya dimengerti. Namun, sebelum Haran bisa mengatakan apa-apa lagi, Bukta sudah berjalan pergi sambil berkata dia akan segera meninggalkan tempat itu. Dan saat dia masih bergelayut padanya, Bukta berpikir dalam hati, gadis ini benar-benar membuatku terjebak sejenak. Sejauh ini, dia adalah musuh terkuat yang pernah kutemui. Lalu, dia menyadari pelayannya, Kim, sudah berjalan di depan, tampak menempel sangat dekat. Wow, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Beberapa waktu kemudian, Suzu sedang memandikan Bukta, meskipun dia masih mengenakan pakaian lengkap. Suzu bertanya apakah Bukta bertemu dengan Nona Haran dalam perjalanan pulang. Bukta ingin tahu bagaimana dia sudah tahu itu, dan Suzu menjawab bahwa dia memiliki mata dan telinga di seluruh tempat ini. Tapi Bukta sudah yakin, pasti dia yang memberitahu mereka bahwa dia setiap hari pergi ke rumah bordil. Tiba-tiba, Suzu bertanya apakah Kim baik-baik saja, yang membuat Bukta bingung. Kenapa Kim tidak baik-baik saja? Suzu lalu menjelaskan bahwa pelayannya itu memiliki rasa suka pada pelayan Haran. Wah, ini terlalu mudah, ya. Protagonis kita punya pelayan, dia sudah punya tunangan, dan sekarang pelayannya menyukai pelayan tunangannya. Sungguh keseimbangan yang sempurna. 1 + 1 sama dengan 2. Atau dalam kasus ini, 2 + 2 sama dengan 4. Sekarang semuanya masuk akal. Saat dia melewati Haran, Kim sudah berjalan cepat ke depan. Jujur saja, rasanya aneh melihat hubungan di mana ada rasa hormat tanpa rasa takut, karena di kehidupan sebelumnya, perbedaan itu tidak pernah ada. Jika seseorang menginginkan rasa hormat, orang-orang harus takut padanya.
Tapi Bukta tidak membenci hal ini, yang membuatnya bertanya-tanya apakah jiwanya sedang dipengaruhi oleh tubuh yang dia miliki sekarang. Beberapa waktu kemudian, di dalam penjara, Kim berkata bahwa dia telah melumpuhkan gerakan si pembunuh menggunakan teknik titik tekanan. Bukta hanya mengucapkan terima kasih dan memintanya membuka sel. Saat dia masuk, dia mengamati pria itu dan tersenyum. Tubuhnya penuh dengan energi gelap, yang jelas sekali adalah ciri seorang pembunuh. Dan bagi Bukta, yang menyukai energi jahat, ini seperti sebuah pesta. Dia mengatakan kepada Kim untuk tetap berada di luar, tetapi Kim tampak ragu. Kim berkata bahwa ini terlalu berbahaya dan bertanya apa yang direncanakan Bukta di dalam sana sendirian. Namun, Bukta, dengan sikap tenangnya, hanya bertanya bagaimana Kim akan membantu. Lagi pula, dia bahkan tidak menyadari ada pembunuh di kamar itu malam itu. Kim merasa malu dan mencoba menjelaskan, tetapi Bukta hanya berkata, aku tidak akan mengulanginya. Saat itu, Kim langsung mengalah dan berkata, dimengerti. Dia menutup pintu sel dan menunggu di luar. Sekali lagi, dia tidak percaya bahwa tuan muda yang dia kenal kini memancarkan tekanan seperti itu. Untuk sesaat, rasanya seperti dia berdiri berhadapan langsung dengan seorang master seni bela diri. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan dari dalam sel, dan Kim menarik pedangnya. Namun, dia segera menyadari bahwa itu bukan suara tuan muda, melainkan jeritan si pembunuh. Yang ingin dia tahu adalah apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Tentu saja, Bukta sedang mengekstrak energi jiwa dari pria itu. Melihat betapa tercemarnya energi itu, dia menyadari pria ini jauh lebih berbahaya dari yang dia perkirakan. Namun, tiba-tiba dia menyadari bahwa jiwa itu terlalu tercemar untuknya. Dia harus membatalkan transfer dan bertanya-tanya apakah energi itu terlalu sulit untuk dia tangani dan dimurnikan dengan baik. Jelas, proses ini harus dilanjutkan hingga hanya energi bersih yang tersisa. Namun, dalam kasus pembunuh ini, jiwa pria itu begitu tercemar sehingga jika diteruskan, jiwa Bukta sendiri akan terpengaruh. Karena itu, dia harus mundur. Sepertinya orang ini terlalu berbahaya untuk ditangani sekarang. Jadi untuk saat ini, Bukta harus tetap menyelesaikan masalah melalui jalur hukum. Sementara itu, di rumah Mawar Harum, Nyonya Besar sedang menggigit kuku, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sudah 2 hari sejak pembunuh bayangan yang dikirimnya ditangkap oleh Bukta, tetapi sejauh ini, pria itu belum muncul lagi. Pelayannya berada di sana, tampak tidak yakin harus berkata apa, ketika tiba-tiba seseorang masuk dengan tergesa-gesa, memanggil Nyonya Besar, mengatakan bahwa dia harus segera datang. Saat itulah bayangan pembunuh itu masuk, tetapi pelayan itu mengatakan ada yang aneh dengannya. Nyonya Besar bertanya kenapa tubuhnya tampak bengkok dan gemetaran seperti itu. Dia segera memerintahkan pelayannya untuk memukul titik tekanan untuk membebaskannya dari kondisi aneh itu. Pelayan itu mematuhi dan memukul titik di bagian belakang leher. Namun, tubuh pria itu tiba-tiba mulai hancur. Sebelum mereka sempat memahami apa yang terjadi, tubuhnya runtuh seperti genangan cairan, hanya menyisakan kerangkanya. Saat itu juga, Nyonya Besar yakin ini adalah ulah kelompok pedagang yang terkait dengan keluarga Bukta. Dia segera bertanya, di mana Xian? Pelayan itu menjawab bahwa mereka berencana mengirim Xian kepada Tuan Besar Klan Naga Merah. Tetapi Nyonya Besar mengatakan bahwa rencana itu batal. Sebagai gantinya, mereka akan mengirim Xian kepada Bukta, bukan pria lain. Pelayan itu ragu, mengatakan bahwa ini gila. Tuan Naga Merah adalah pria kejam, dan jika dia mengetahui hal ini, dia bisa menghancurkan segalanya. Namun, Nyonya Besar hanya memerintahkan untuk mematuhi dan membatalkan kunjungan yang telah dijadwalkan. Rumah Mawar Harum akan mengirimkan hadiah baru kepada Tuan Muda Bukta. Waktu berlalu, dan rumor aneh mulai menyebar di rumah bordil. Para gadis mengatakan bahwa jika menghabiskan malam bersama Bukta, keesokan harinya mereka akan bangun lebih cantik dari sebelumnya, seolah-olah telah terlahir kembali. Selain itu, mereka merasa seperti menjadi kecanduan dan hanya ingin berada di dekat pria itu. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai makhluk ilahi yang melintasi waktu. Rumor ini menyebar dengan cepat. Awalnya, Nyonya Besar mengira itu hanya gosip yang dilebih-lebihkan di antara para pekerja. Namun, sekarang Xian berdiri di depannya, mengatakan dia ingin melayani Bukta. Nyonya Besar tertawa, ingin tahu mengapa tiba-tiba Xian ingin meninggalkan segalanya dan pergi bersama Bukta. Ternyata, Xian mengaku jatuh cinta pada Bukta. Namun, Nyonya Besar dengan dingin menjawab bahwa hal itu hanya mungkin jika Bukta melunasi semua utang Xian. Xian menyangkal bahwa Bukta pernah mengatakan hal semacam itu, menegaskan bahwa ini adalah keinginannya sendiri. Ekspresi Nyonya Besar berubah. Dengan suara dingin, dia berkata bahwa tidak peduli apapun percakapan yang terjadi antara Xian dan Bukta, Xian tidak lebih dari properti rumah Mawar Harum. Dia akan tetap tinggal di sana sampai setiap utangnya terlunasi. Dia memerintahkan Xian untuk mematuhi dan bersiap bertemu Tuan Besar Klan Naga Merah. Xian hanya bisa berdiri terpaku, merasa kecewa setelah melalui semua itu. Namun, di adegan berikutnya, terlihat Xian berdiri di luar rumah Bukta. Ah, sepertinya ini sebelum percakapan dengan Nyonya Besar tadi.
Dia pasti membuat keputusan setelah itu dan berhasil mengubah pikiran sang nyonya. Sekarang Xian ada di sana karena, jelas, dia dikirim oleh nyonya besar setelah rencana berubah. Masalahnya, dia merasa tidak percaya diri. Dia tidak yakin apakah Bukta akan menerimanya. Bagaimana jika dia dianggap terlalu hina? Meskipun ada risiko itu, dia tetap ingin bertemu dengannya lagi. Di kamarnya, seperti biasa, Bukta sedang berlatih untuk memperkuat tubuhnya ketika seorang pelayan datang dan memberitahu bahwa ada tamu untuknya. Tentu saja, itu adalah Xian. Dia sedikit bingung kenapa Xian ada di sana. Namun, tanpa ragu, Xian meletakkan tangannya di dadanya dan membungkuk dalam-dalam kepada Tuan Muda Bukta. Dia berkata ingin melayani Bukta seumur hidupnya dan meminta maaf karena muncul begitu tiba-tiba. Semua yang dia inginkan hanyalah berada di sisi Bukta. Saat itu, barulah Bukta menyadari bahwa ketika dia memurnikan jiwa seseorang, penampilan mereka benar-benar berubah menjadi lebih baik. Hal pertama yang dia lakukan adalah bertanya kepada Suzu, di mana Xian akan tidur. Suzu menjelaskan bahwa ada rumah pelayan di dekat sana. Namun, Bukta langsung berkata agar Xian tidak tinggal di sana. Dia memerintahkan Suzu mencari tempat lain dan memastikan bahwa Xian tinggal lebih dekat dengannya. Suzu terkejut, Bukta bahkan belum secara langsung menerima Xian, tetapi dia sudah mulai memberi perintah. Sebelum Suzu sempat bereaksi, Bukta sudah berjalan pergi, memintanya mengurus semuanya. Namun, di dalam hati, Suzu berpikir bahwa Xian terlalu cantik untuk bekerja sebagai pelayan biasa. Sekali lagi, dia bertanya-tanya mengapa tuan mudanya berubah begitu banyak akhir-akhir ini. Setelah menghabiskan malam bersama setiap gadis di rumah Mawar Harum, sekarang dia berencana mengunjungi rumah bunga yang jatuh. Dan seperti biasa, dia mencari gadis-gadis yang paling rusak dan penuh beban hidup. Bahkan nama tempat itu saja sudah menjanjikan energi korup yang diinginkannya. Namun, saat dia mendekat, seseorang tiba-tiba menyuruhnya berhenti dan melihat ke arah lain. Kim menoleh dengan tatapan tajam, dan pemimpin klan Naga Merah memperkenalkan dirinya, bertanya apakah Bukta adalah orang yang mencuri Xian darinya. Para pedagang di sekitar langsung tahu, setiap kali pria itu muncul, pasti akan ada masalah. Bukta menoleh kepada Kim dan bertanya, siapa si idiot ini? Kim menjelaskan bahwa pria itu adalah pemimpin sekte klan Naga Merah, kelompok tidak ortodoks yang baru saja menetap di daerah itu. Bukta hanya menjawab, kelompok tidak ortodoks itu hanyalah istilah mewah untuk menyebut mereka kumpulan preman. Bagaimana bisa orang rendahan seperti itu memiliki nama yang begitu agung? Dia langsung berkata untuk mengabaikan mereka dan berjalan pergi seperti tidak peduli. Tentu saja, hal itu membuat para pria klan Naga Merah marah. Mereka bertanya apakah Bukta benar-benar akan mengabaikan mereka seperti itu. Salah satu dari mereka bahkan memanggil Bukta gigolo kecil, yang jelas membuatnya kesal. Namun, jika dipikir-pikir, julukan itu memang cukup akurat, kan? Banyak orang sudah dihina lebih parah untuk alasan yang lebih kecil. Meski begitu, Bukta, yang dikenal sebagai iblis langit, bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia semakin membenci wajah tampannya setiap hari. Dan sekarang, pria aneh ini berani-beraninya memanggilnya gigolo. Pria itu tertawa terbahak-bahak, mulutnya terbuka lebar, sambil berkata, bocah kecil ini tampaknya takut sekarang. Namun, Bukta memang pria yang jarang bicara. Dia melangkah maju satu langkah dan berkata, aku serahkan sisanya pada orang-orang yang melayaniku. Kim langsung mengerti maksudnya dan menghunus pedangnya. Tentu saja, anak buah lawan juga langsung bereaksi. Pemimpin Naga Merah itu mencemooh, mengatakan bahwa menyewa pengawal hanya untuk berpura-pura tangguh adalah hal yang konyol. Hari ini, dia akan mengajari mereka apa itu keberanian sejati. Dia juga menambahkan, jika bocah itu ingin keluar hidup-hidup, dia hanya perlu menyerahkan Xian. Namun, Bukta dengan santai menjawab, itu tidak akan pernah terjadi. Kau bicara terlalu banyak, apa kau bertarung dengan mulut juga? Dan dalam sekejap, pria itu menerjang maju, mengatakan bahwa hari ini, bocah itu akan langsung menuju neraka. Kim sudah berhasil mengalahkan dua lawannya, dan ketika dia melihat pria itu menyerang, dia berteriak agar Bukta menghindar. Namun, Bukta yang dingin seperti biasa, dengan mode iblis aktif, hanya membuat gerakan kecil dengan tangannya dan langsung mendaratkan pukulan tepat di dagu pria itu. Sayangnya, sesuatu tampak salah dengan pergelangan tangan Bukta. Bahkan serangan sederhana seperti itu terlalu berat untuk tubuhnya saat ini. Pemimpin Naga Merah itu jatuh ke tanah seperti karung sampah. Kim khawatir, tetapi Bukta hanya ingin tahu, apa dua orang lainnya sudah mati. Dengan sedikit malu, Kim menjawab, tidak, mereka hanya pingsan. Bukta menghela napas, kau benar-benar terlalu lemah. Kemudian dia memerintahkannya untuk menyelesaikan mereka dan mengikutinya. Dia berhenti sejenak dan menambahkan, kalau ada yang bertanya siapa yang membunuh pria itu, bohong saja. Jangan bilang itu aku. Kim yang malang hanya berdiri terpaku, mengangguk dan berkata, baik, dimengerti. Namun, dalam hati dia bingung. Bagaimana mungkin Bukta membunuh pemimpin Naga Merah hanya dengan satu pukulan tanpa senjata? Sekarang jelas bahwa apa yang dia lakukan pada pembunuh bayaran itu sebelumnya bukanlah kebetulan.
Masalahnya, semakin terlihat jelas bahwa Bukta bukanlah orang yang sama seperti dulu. Keesokan paginya, si bocah licik itu terbangun tepat di samping Xian. Hei, aku mulai berpikir kalau ekstraksi jiwa ini hanya kedok. Dia jelas menikmati dirinya sendiri. Aku tidak melihat dia mengeluarkan energi korupsi dari Xian. Yang terlihat justru dia melakukan sesuatu yang lebih korup. Saat ini, dia marah pada dirinya sendiri karena hampir mematahkan pergelangan tangannya hanya untuk mengalahkan pria tak berguna kemarin. Dia tahu masih ada jalan panjang yang harus dia tempuh. Tetapi dia tidak akan pernah menerima dipanggil gigolo. Namun tiba-tiba, dia menyadari ada pengawal istrinya di sana. Yuan melihatnya dan berkata, akhirnya kau muncul juga. Seperti biasa, Bukta langsung pada intinya dan ingin tahu mengapa dia ada di sini. Dia yakin ini bukan hanya untuk minum teh. Namun sebelum menjawab, Yuan bertanya apakah pelayan yang melayaninya adalah salah satu gadis dari rumah bordil yang dia kunjungi setiap hari. Bukta, dengan pendek dan langsung, hanya bertanya, apa masalahnya? Yuan memperhatikan jubahnya yang setengah terbuka dan bertanya apakah dia baru saja kembali dari rumah bordil. Dengan jujur dan tanpa malu, dia menjawab, ya. Gadis itu tampak kehilangan harapan saat itu juga. Yuan lalu mengatakan, pertunanganmu harus dibatalkan. Bukta, yang tidak terlalu peduli, mendengarkannya saat dia menjelaskan bahwa seseorang telah mengirimkan lamaran pernikahan untuknya. Lamaran itu datang langsung dari klan Jiangli dan aliansi Murim. Karena itu, keluarga Haran merasa terpaksa membatalkan pertunangan, meskipun Yan Haran sepenuhnya menentang keputusan itu. Masalahnya, rumor telah menyebar. Bukta mengerti bahwa sulit bagi Haran untuk menolak ketika semua orang tahu dia sering mengunjungi bordil dan menghabiskan malam dengan banyak gadis. Dia bertanya apakah Yuan datang untuk memperingatkannya agar berhati-hati terhadap klan Jiangli. Bagaimanapun, orang-orang ini mungkin mencoba sesuatu untuk melawannya. Yuan menjelaskan bahwa Haran memintanya untuk melindungi Bukta. Saat dia mulai menjelaskan lebih jauh tentang orang-orang itu, Bukta hanya menyebut mereka sekelompok bajingan kotor. Yuan, yang tampaknya terkejut, memperingatkan agar dia tidak berbicara seperti itu terlalu terang-terangan karena orang-orang ini cukup berkuasa. Namun, klan Jiangli ini ternyata adalah klan yang sama yang dulu meninggalkan Bukta ketika dia masih menjadi iblis langit. Jadi, ya, para bajingan itu sudah lama membuat kekacauan di dunia. Bukta berdiri dan berkata bahwa menarik melihat klan itu muncul lagi, tapi dia lebih penasaran untuk melihat kemampuan mereka yang sebenarnya. Beberapa waktu kemudian, di bawah cahaya bulan, 3 orang berjalan melewati hutan. Bukta terlihat sedikit tersenyum bersemangat. Itu karena tubuhnya semakin hari semakin berkembang. Di sisi lain, Yuan terus memandangnya dengan penuh kemarahan. Bukta menoleh padanya dan berkata bahwa jika Yuan tidak ingin mengikutinya, dia tidak harus melakukannya. Namun, Yuan menundukkan kepala dan berkata, bukan seperti itu. Ini adalah hal paling kecil yang bisa aku lakukan untukmu. Bukta berkata, baiklah kalau begitu, sambil berpikir bahwa siapapun yang melihat situasi ini mungkin akan berpikir dia ingin Yuan tetap berada di sisinya atau semacamnya. Tiba-tiba, Bukta berhenti. Kim bertanya ada apa, dan Bukta hanya bertanya berapa banyak orang yang ada di sekitar mereka. Kim sedikit bingung, tapi ketika dia melihat ke atas dan ke belakang, dia melihat sekelompok pembunuh di atas pohon. Bukta melihat 3 orang, lalu berkata, tidak, sebenarnya ada satu lagi yang bersembunyi, jadi totalnya 4 orang. Para pembunuh itu turun dari pohon. Salah satu dari mereka berkata bahwa tidak ada gunanya bersembunyi lagi karena mereka sudah ketahuan. Orang di belakang dengan rambut putih berkata lebih baik ketiganya tidak melawan dan ikut saja dengan mereka. Namun, Bukta kesal karena para bajingan ini sekali lagi bersikap seolah-olah mereka orang terhormat. Seperti biasa, dia sepenuhnya mengabaikan apa yang dikatakan lawan dan justru berbicara pada Kim, menyuruhnya mencoba menilai perbedaan kekuatan antara dirinya dan pria berambut putih itu. Kim mengamati, dia bisa merasakan energi yang dipancarkan dan aroma darah samar. Dari detail itu, jelas bahwa pria itu bukan pembunuh biasa. Dia berkata pada Bukta bahwa pria itu kuat, tapi dia yakin bisa mengalahkannya dengan cukup mudah. Itu karena Kim merasa dirinya berada 3 tingkat di atas pria itu. Jelas, kerendahan hati bukanlah kelebihan Kim. Semua orang yang muncul selalu dihina dan diabaikan. Bukta kemudian bertanya kenapa Kim masih berdiri di sana. Sudah waktunya untuk memeriksa apakah penilaiannya benar. Kim melangkah maju dengan tenang. Dia berjalan tepat di antara para bandit yang bahkan tidak bereaksi. Dia lewat dengan gaya, meninggalkan auranya di belakang. Pemimpin bandit itu, dengan tangan di pinggul, tidak tampak terlalu terkesan. Dia mulai menghunus pedangnya sambil berkata, energinya memang mengesankan. Tapi dia menambahkan bahwa ini tidak akan mudah. Dalam sekejap mata, Kim hampir terkena tebasan di wajahnya. Masalahnya adalah, setelah menghindari serangan pertama, pria itu langsung melancarkan serangan berikutnya dari atas. Kim berhasil menghunus pedangnya tepat waktu dan menangkis serangan itu. Saat itulah pertarungan sebenarnya dimulai. Tebasan ke kepala, serangan kiri dan kanan, terus berlanjut tanpa henti. Lawan mengaktifkan aura merah, tapi jelas terkejut karena Kim jauh lebih terampil dari yang dia kira.
Dia menggenggam pedangnya erat-erat, berpikir bahwa pengawal ini jelas bukan pengawal pedagang biasa. Dia melompat untuk menyerang Kim, tapi Yuan memperingatkan Bukta untuk berhati-hati dan berkata mereka harus membantunya. Bukta tetap tenang sambil berkata, semua ini akan selesai dengan satu serangan saja. Sebelum dia sempat bertanya kenapa, semuanya sudah terjadi. Kim ternyata sudah mengalahkan musuhnya. Yuan, di sisi lain, tertegun. Bagaimana Kim bisa mengalahkan seseorang yang begitu kuat dengan begitu mudah? Dari belakangnya, Bukta berkata bahwa sekali lagi, Kim mengecewakannya. Dia hanya memotong satu lengan. Dia benar-benar terlalu lembut. Gadis itu jelas memandang ke samping, berpikir kalau pria ini benar-benar gila. Tapi dia tetap penasaran kenapa Kim tiba-tiba terlihat semakin kuat. Bukta lalu menyuruhnya berhenti berdiri saja dan mulai mengurus sisanya. Dia bilang jangan terlalu brutal, karena dia masih punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Meridian dan titik tubuh para musuh itu diserang, dan mereka langsung roboh ke tanah dengan tubuh yang terpelintir. Tapi masalahnya, salah satu dari mereka menghilang. Tiba-tiba, seseorang berteriak menyuruh Bukta untuk menghindar. Saat dia menoleh, ada sebuah pedang yang hampir mengenai leher Bukta. Sebelum dia bisa melakukan apa-apa, Kim melompat masuk dan menghantam kepala penyerang itu ke tanah. Tapi Bukta tidak terlihat senang. Alasannya, untuk menyelamatkannya, Kim malah membiarkan pembunuh berbahaya yang kehilangan satu tangan itu kabur. Serius, pelayan yang satu ini terlalu lembut. Kim tentu saja meminta maaf karena telah membiarkan pembunuh itu kabur di depan matanya. Bukta berpikir bahwa jika dia masih menjadi iblis surgawi, kesalahan seperti itu tidak akan pernah dimaafkan. Tapi kali ini, entah kenapa, dia tidak terlalu marah. Dia hanya menjawab, terserah. Lagi pula orang itu lemah sekali. Lalu dia menyuruh untuk mengumpulkan ketiga tawanan. Tak lama kemudian, mereka semua berbaris, dan Bukta bertanya apa yang harus dilakukan dengan tiga orang luar biasa itu. Dia berkata bahwa membunuh mereka adalah opsi yang cukup masuk akal, lalu bertanya apakah ada yang tidak setuju. Tentu saja, satu-satunya yang tidak setuju adalah ketiga tawanan yang sedang memohon ampun. Tapi Bukta hanya menjawab bahwa karena mereka tidak memberikan informasi apapun, dia akan mulai menyiksa mereka. Tentu saja, hal itu membuat mereka langsung berbicara. Mereka mengaku bahwa mereka dikirim oleh Sekte Naga Merah. Itu adalah perintah dari wakil pemimpin mereka, dan siapapun yang menolak akan dipukuli juga. Mereka tidak punya pilihan. Bukta berterima kasih atas informasi itu dan menyuruh mereka terus bicara. Kemudian dia memerintahkan agar ketiga orang bodoh itu dibawa saat mereka menuju rumah bordil. Yuan, bagaimanapun, bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa Bukta benar-benar berencana untuk kunjungan malam biasanya setelah semua itu? Disinilah kita lagi, di rumah bunga-bunga yang telah gugur. Suara rintihan selalu terdengar dari semua lorong. Di luar pintu, ada dua pelayan dengan wajah merah padam dan terlihat bingung. Kasihan Kim, ini lebih buruk dari siksaan. Dia bahkan tidak berani menoleh ke samping saat semua ini berlangsung. Dia ditanya apakah ini benar-benar baik-baik saja, apakah dia yakin tidak perlu masuk untuk memeriksa apa yang terjadi. Dia hanya menjawab bahwa ini normal dan dia hanya perlu bertahan sampai pagi. Dia mulai merasa ada yang aneh, dan itulah saat dia menyadarinya. Ya, pria malang ini mungkin harus menghadapi hal ini setiap malam. Bahkan tiga orang bandit yang tertangkap itu tergeletak di lantai, mendengar segalanya.